Visi kami berdua, kami ingin menjadikan BEM Setaskia sebagai wadah pergerakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang ber-3K, berkarakter, kreatif, dan berkomitmen, agar nantinya bisa berkontribusi untuk negeri demi mewujudkan sebuah peradaban Islam yang telah mengelam. Jadi visi kami jelas 3 langkah. Pertama, kami ingin membentuk sebuah sumber daya manusia yang berkualitas yang 3K. Yang kedua, ketika sumber daya sudah siap, kami akan memberikan kontribusi untuk lingkungan sekitar dan negeri pada umumnya. Dan yang terakhir, kami akan membuat sejarah, mengukir sejarah di BEM Setaskia ini sebagai salah satu lembaga yang akan menghasilkan ekonomi-ekonomi yang nantinya mewariskan peradaban Islam seperti zaman dahulu. Visi kami pertama, jelas ketika berbicara sebuah peradaban kita butuh pembinaan. Kami akan membina wawasan keislaman dan wawasan keindonesiaan setiap mahasiswa Setaskia, sehingga nantinya semua orang yang ada di BEM ini mempunyai feedback gitu, mempunyai apa yang akan didapat ketika masuk sebuah organisasi, bukan hanya disuruh melakukan sebuah proker tanpa dia menghasilkan sesuatu untuk dirinya. Yang kedua, cara kami untuk membina tentu dengan mengapresiasi semua minat dan bakat mahasiswa Setaskia. Jelas bahwa setiap orang punya passionnya masing-masing, karena itu kami akan menjadi fasilitator untuk setiap UKM di Setaskia. Yang ketiga, kami akan tentu mengharmonisasi organisasi-organisasi di kampus. Dan yang terakhir, setelah kami siap, kami akan memberikan solusi dan kontribusi yang nyata untuk negeri. Silakan dari para silakan dari Bang Arslan dari sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi Fatih yang agak saya kritik tadi ada kata-kata seorang ekonom gitu kan. Mungkin kalau di sini kalau Anda berdiri di Progres mungkin bisa seperti itu. Satu yang Anda ingat itu kalau ekonomi segi ekonomi Islamnya itu sudah dipegang oleh Progres, sedangkan lembaga dakwah kampusnya sudah dipegang oleh LDK gitu. Jadi untuk kedepannya gitu, jangan sampai berpikir kita itu, jadi kita bukannya jangan sampai menginjak ranah mereka gitu. Biar kita mempunyai fokus sendiri, yaitu kreativitas mahasiswa itu sendiri. Nah mungkin kalau yang saya kritik, saya tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang harus disadari untuk kedepannya. Kalau ekonomi udah dipegang oleh Progres, ekonomi Islam, sedangkan LDK itu lembaga dakwah kampus, itu mereka punya namanya dakwah. Kita ini lebih ke yang lainnya gitu. Itu mungkin saya nggak ada pertanyaan, cuma mengkritiki yang pertama gini, karena kita ini jelas sekolah tinggi ekonomi Islam. BEM itu merupakan sebuah pencerminan dari sebuah kampus, dan setiap kampus punya cirinya masing-masing, dan kita jelas bergerak di bidang ekonomi Islam. Ketika berbicara ekonomi hanya ranah Progres, menurut saya itu terlalu sempit, karena orang yang bukan di Progres tentunya punya sebuah hal yang bakal bisa memberikan kontribusi nyata untuk menjadi lewat bidang ekonomi walaupun dia tidak di Progres. Kotak-kotakan bahwa Progres itu ekonomi, LDK itu Islam, menurut saya justru itu yang sedikit saya kritik, karena bisa jadi orang yang di LDK justru nanti akan bergerak di bidang ekonomi di dalam pemerintahan. Progres bisa membina, semuanya menurut saya bisa bersinergi. Klarifikasi untuk misi yang pertama itu keindahan atau keindonesiaan? Keindonesiaan. Oke, di sini soalnya tertulis keindahan. Membina wawasan keislaman dan keindahan mahasiswa Setaskia. Oke, pertama saya ingin memperjelas maksud dari saudara Arsal. Jadi itu tidak mudah kawan, ya tidak mudah untuk masuk untuk bisa menghandle, untuk bisa mendikotomikan hal yang tadinya terdikotomi oleh badan-badan yang sudah didirikan khusus menjadi satu pergerakan. Itu artinya dengan visi misi ini ada potensi untuk pembauran fokus kayak gitu. Tapi benar yang dikatakan Fatih bahwa Badan Eksekutif merupakan percerminan ya, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, namun kan tugasnya udah ada, plot tugas sudah ada. Oke, yang pertama. Kemudian yang ke pertanyaan
pertanyaan saya ini menjadi fasilitator dan harmonisasi. Oke. Fasilitator seperti apa yang pengen dicapai oleh pasangan kalian? Seperti itu. Terima kasih. Silakan kandidat nomor 1. Baik, saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya, kita akan menjadi fasilitator bagi UKM. Itu udah jelas karena fasilitator UKM dan UKM. Itu udah jelas karena kita adalah badan organisasi yang tertinggi, bukan tertinggi maksudnya. Kita akan membawahi nantinya UKM-UKM dan itu salah satu fasilitator bagi seluruh mahasiswa untuk menyalurkan bakat dan minatnya di UKM-UKM yang sudah ada di bawah kementerian. Biasanya visi dan misi itu dibangun atas bagaimana Anda ingin membawa visi ini. Bagi saya, setelah mungkin visi teman-teman berdua ini mungkin agak sangat sulit dicapai dalam waktu 1 tahun pengurusan, tapi saya tidak melihat visi misi ini dibangun atas dasar harapan Anda untuk representasi ya. Yang pertama misalkan harapan dari partai representasi tidak hanya berprestasi dari bidang income tapi yang lainnya. Tapi saya tidak melihat itu dalam visi misi yang teman-teman jabarkan. Kemudian juga harapannya Reza menjadikan Setaskia menjadi kampus yang transparan. Nah itu yang tidak tergambar. Mungkin saya bertanya, coba dong dijabarkan dari 4 misi. Kalau tadi kan ada SPM, tadi juga ada bikin toko di luar. Nah, bagaimana parameter dari 4 misi ini untuk mencapai harapan teman-teman berdua? Pertama untuk harapan saya kepada pergerakannya lebih bervariasi. Jadi ketika kami membina sebuah nanti paradigma mahasiswa tentang keindonesiaan dan keislaman, itu nanti pasti akan mempunyai orang-orang yang bergerak di bidangnya masing-masing, akan mempunyai orang-orang yang spesialisasi, tentu akan menciptakan spesialisasi di bidang masing-masing. Ketika seseorang itu mempunyai karakter keindonesiaan yang kuat dengan sedikit karakter keislamannya, maka kami akan menunjukkan itu di ranah BMSI. Ketika seorang itu mempunyai karakter keislaman yang kuat, maka itu kami akan memberi ranah dia untuk terus bergerak di bidang. Jadi menurut saya misi saya yang pertama bisa menjawab itu harapan. Silakan langsung dilanjutkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk misi ini saya rasa yang pertama tadi itu membumi, ini yang kedua ini melangit gitu ya, kalau menurut saya. Karena tugas kalian ini sangat berat, yaitu menghidupkan kembali peradaban Islam, ya. Itu peradaban Islam kita jatuh ya pada 1200-an, ya, udah jatuhnya gitu. Dan mengangkat kembali Islam itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Anda menghidupkan kembali peradaban Islam ya? Menurut saya tidak hanya dari wawasan keislaman gitu ya. Kalau kalian mengkaji kitab-kitab klasik gitu ya, ya karena memang saya di situ gitu, itu sangat luas sekali gitu ya, para pemikir-pemikir Islam kita dalam membangun peradaban Islam. Nah, sekarang itu tadi pertanyaan saya, bagaimana cara Anda menghidupkan kembali peradaban Islam dan peradaban Islam? Cara untuk bicara sisi. Jadi kami sudah memaparkan caranya. Pertama tadi jelas kita membina
kawasan sehingga sumber daya manusia berkualitas. Yang kedua, mencoba memberikan solusi untuk lingkungan kampus dan Ya, oke. Sekarang cara membina sumber daya berkualitas itu seperti apa? pertama, jelas kajian-kajian keindonesiaan dan kajian-kajian Islam. Yang kedua, mencoba melihat ke luar, dunia kampus luar. Ketika kampus-kampus luar itu masih berkutat dengan merebut kepemimpinan di bawah bukan Islam, sedangkan kita sudah Islam, saya rasa kita akan lebih dekat kepada peradaban itu. Kami akan memulai, kami tidak tahu kapan berakhirnya. Yang jelas, ini langkah kami untuk memulai sebuah peradaban.